Ya, selamat sore pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita sore ini. Ini saya sebenarnya sih mau ke kebun kopi ya. Ini asarnya juga masih agak lama ya, agak 20 menitan lagi. Mau cari-cari kartu perdana. Kartu perdananya mau tak upgrade sih, rencananya dari Indosat, nggak nambahin sih, nambahin dari Indosat ke Telkomsel, karena kebetulan HP saya ini bisa dual SIM atau SIM-nya 2, kartu SIM-nya 2, bukan dual SIM ya. Kalau dual SIM mah itu tokoh di Street Fighter, di Street Fighter punyanya Capcom. Street Fighter, jadi keinget zaman dulu pernah main game Marvel vs Capcom di PS1 ya, atau PSX. Jadi itu game Marvel vs Capcom itu dia tuh ada 3 sequel ya. Saya mainnya di PS1 yang pertama, Clash of Superheroes judulnya. Jadi yang tampil di situ yang dari Capcom itu adalah sebagian dari Street Fight. Ya, dari Street Fighter sebagian, kayak Chun-Li, Zangief, yang playable ya, Chun-Li, Zangief, Ryu, Ken, Akuma, walaupun itu di mode Ryu ya. Ya. Itu dari Mega. Terus bagian lagi dari series Capcom yang lain kayak Captain Commando, Rockman atau Mega Man, Roll, Morrigan. Itu kan dari series Capcom yang lain. Strider Hiryu, terus Jin Saotome dengan robotnya namanya Blodia namanya. Nah, itu dari Capcom gitu. Dari Capcom. Kalau Marvelnya ya beberapa namanya udah terkenal lah. Spider-Man, Venom, Captain America, Wolverine, Gambit itu dua dari X-Men. Gambit, Wolverine itu dari X-Men yang playable ya. Sama ini War Machine tuh yang kemudian menjadi Iron Man. Iron Man yang kemudiannya Metong meninggal karena dihantam sama Thanos katanya. Gitu. Dihantam oleh Thanos katanya. Oleh Thanos atau siapa itu, lupa. Iya, lupa saya. Ya pokoknya itulah, dihantam oleh Thanos, Iron Man-nya mati. Itu dulu tuh. Makanya dual SIM ya. Makanya kalau teman-teman saya ngomong dual SIM, itu mah Street Fighter. Itu mah Street Fighter. Bukan dual SIM, dual SIM. Sampai sekarang masih ada tuh gamenya Street Fighter, masih ada, bahkan pernah ada filmnya Street Fighter gitu. Tapi bukan itu yang mau saya bahas ya. Sambil nyari-nyari nih kartu Telkomsel. Soalnya gini teman-teman ya, Telkomsel itu jaringannya luas, bahkan
Entah kenapa gue paling benci dengan knalpot kayak gitu, jujur. Entah kenapa saya paling benci dengan knalpot kayak korong tadi gitu. Nggak terlalu suka aja sih. Bukan nggak terlalu suka gitu, karena apa ya? Ya gitulah pokoknya, saya kurang begitu suka aja sih. Nih biasanya di sini nih ada nih kartu SIM Telkomsel. Saya cari dulu ya. Karena saya udah lama nggak ke Al Munawirin, jadi saya ke sana deh. Jadi ya ketemu sih, alhamdulillah. Ketemu ya, alhamdulillah sih. Ya. Karena gini teman-teman ya, Telkomsel itu jaringannya saya akui luas ya. Sebenarnya sih cukup ya waktu buat ke Al Karim. Apa kita ke Al Karim aja gimana? Kita ke tadi dulu. Soalnya waktu asar udah makin mepet. Waktu asar sih udah makin mepet gitu. Ini udah jauh, dia aja udah hampir jam 3 ya, tapi nggak apa-apa dah, mungkin kesananya next aja, kapan aja. Ada satu lagi di depan sana. Jadi teman-teman, kenapa saya ini nyari Telkomsel ya, karena jujur saya ini kurang yakin kalau bekas ART saya tuh namanya Muna namanya. Ternyata saudara saya, Morgan. Jatuhnya masih saudara saya tuh, bekas ART saya. Tuh, orangnya di belakang lagi ngomong baik. Bekas saudara, itu saudaraku sih, masih saudara kita. Saudara. Jadi apa ya? Kalau Telkomsel tuh jaringannya memang luas teman-teman, bahkan mencakup daerah yang memang kalau operator lain itu kayak Indosat, saya kan pakai Indosat nih, operator lain tuh blank spot. Karena kan gini, saya kan mudiknya kan ke barat, ke Palembang ya kan, dan Sumatera itu bukan Jawa ya. Kalau tol Trans Jawa ini kan ya alhamdulillahi ta'ala rabbil alamin udah tersentuh lah oleh infrastruktur digital ya, memang mumpuni ya. Tapi Sumatera itu bukan Jawa teman-teman. Sumatera itu pembangunannya sebagian masih tertinggal gitu. Jadi saya udah pengalaman 2 kali mudik lewat tol Trans Sumatera, PP Jakarta Palembang, Palembang Jakarta. Di beberapa ruas itu masih blank spot untuk Indosat, terutama ruas yang kanan kirinya tuh ada hutan, ada rawa ya. Jadi belum kebuka gitu loh, masih blank, sinyalnya tuh blank, hitam gitu. Jadi makanya Telkomsel ya katanya punya jaringan yang luas gitu ya, mau saya bidik gitu. Cuma kalau di sini kebanyakan jualnya Telkomsel Lite, bukan Telkomsel prabayar ya. Kalau Telkomsel prabayar kita mesti ke Graparinya. Saya udah cari juga tadi di Indomaret, nggak ada juga Telkomsel prabayar, adanya Telkomsel Lite. Telkomsel Lite itu Telkomsel prabayar versi lebih murah. Soal saya tadi buka-buka di Google ya,
saya buka-buka Google tadi, Telkomsel Lite itu adalah Telkomsel prabayar tapi dengan harga yang lebih murah, cheap gitu loh. Biasanya ini untuk kaum-kaum kayak saya lah, kaum-kaum mahasiswa, kaum-kaum pekerja, kaum-kaum ya macam-macam lah intinya gitu ya, yang mungkin mau ke Telkomsel prabayar cuma dananya kurang itu. Kalau dananya kurang kan ya paling ujek-ujeknya bentar ya, bentar ya, kita kesini dulu. Jadi teman-teman ya, setelah saya cari-cari selama seharian ini, pokoknya sehari lah, jadi kesimpulannya apa ya, harga Telkomsel kartu perdana yang Lite ya itu variatif. Ada yang ini ada apa, figura pemain timnas Indonesia tuh. Keinget semalam tanding lawan Australia ya, semalam itu pas saya lagi bukber kemarin ya, kalahnya telak banget 5-1 Australia lawan Indonesia gitu. Jadi ironis banget gitu loh, debutnya Patrick Kluivert dan beberapa pemain-pemain baru kayak Emil Audero, terus Dan James, terus apa lagi satu lagi tuh? No, bukan Ragnar Oratma, bukan. Satu lagi lupa saya, dari Belanda itu. Lupa saya. Kalau Emil Audero kan dari Italia tuh. Kalau Dan James nggak tahu dari mana. Tapi kalau satu lagi siapa ya yang dari Belanda itu? Turna Maluku, Pelupesi namanya. Itulah pokoknya. Jadi kalah banget semalam 5-1. Itu sedih banget gua, jujur. Untung gua nggak nonton. Untung saya nggak nonton. Untung saya lagi di luar itu. Kalau enggak mati lagu. Enggak gini teman-teman ya. Enggak gini teman-teman ya. Menghadapi Australia nih, kita tandingnya lawan Australia, tim yang langganan Piala Dunia. Coba, langganan Piala Dunia ya, dari sejak 2002 lah sampai 2022 nggak lolos Australia itu ya. Ditambah Indonesia ini punya pemain-pemain yang relatif baru gitu. Nah, satu yang kurang sebenarnya dari Indonesia ini, Indonesia kurang striker. Jujur, Indonesia itu kurang striker. Kalau dulu kan striker terkenal tuh kan kayak Boa Solosa, Oktomaniani, terus siapa itu? Christian Gonzalez, ya kan? Itu kan striker yang oke lah gitu loh pada zamannya. Boa, Titus Bonai, Tibo, Oktomaniani, ya. Oktomaniani dan masih banyak lagi gitu loh. Striker-striker kita pada. Gue mau jalan dihalangin setan. Gue mau jalan dihalangin sama tuh bocah, setan emang tuh bocah asli. Mau jalan dihalangin, setan emang itu. Setan. Gak bercanda ya. Iya, jadi apa namanya? Indonesia yang disorot sama Shin Taeyong atau STY itu, yaitu Indonesia tuh kurang striker sebenarnya. Indonesia kurang di striker, kurang penyerang gitu loh. Itu sih yang saya mau bilang ya. Masalahnya gini, pembibitan pemain di
di klub ini juga nggak begitu bagus lah. Apalagi klub-klub top beken Indonesia sekarang ini nggak begitu banyak ngasilin striker. Dan apalagi saya lihat ya, PSSI itu banyak menaturalize pemain-pemain yang posisinya tuh bukan striker murni gitu loh. Ada sih yang striker murni, tapi kadang-kadang ada juga striker mainnya gelandang serang, gelandang tengah dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang finishingnya nggak begitu optimal gitu. Nah ini yang menjadi PR dari Pat Kluivert dan kawan-kawan. Ya, gimana caranya agar tim Indonesia ini mendunia gitu, sesuai dengan cita-cita yang didamba-dambakan. Bahkan didamba-dambakan juga oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia masuk Piala Dunia gitu loh. Kita udah taruhlah bayar mahal ya, membuang Sinteyong, datangkan Patrick Kluivert ya, yang notabene adalah bagian dari squad Belanda pada beberapa edisi Piala Dunia ya, dan juga main mentereng bersama beberapa klub ya, terutama Kluivert itu terkenal bareng Seedorf main di AC Milan ya, main di AC Milan itu. Jadi ya gitulah yang bisa saya share ya. Jadi sungguh sedih gitu loh ngelihat tim kita main kemarin. Makanya sih kalau lesson learn-nya adalah kalau ekspektasi jangan terlalu tinggi gitu loh. Gitu. Kalau kita berekspektasi jangan ketinggian gitu loh. Kan? Si Tagor adik gua. Kalau kita berekspektasi jangan ketinggian, nanti dibully orang. Itu aja sih lesson learn-nya. Ya kalau dibully orang kan sayang. Udah mahal-mahal datengin pemain. Si Emil Audero tadi yang nggak mau, tapi akhirnya mau ya kan. Ya gitulah. Ya pokoknya demikian, terima kasih, sampai bertemu lain kesempatan.